Senjata api kembali beraksi di Jakarta. Kali ini berlangsung di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Seorang warga tertembak pada bagian kaki setelah berupaya menghentikan aksi pelaku. Dari kamera pemantau ini tampak aksi dua pelaku curanmor yang sempat mengintai kendaraan korban terpergok saat membawa motor curian. Pemilik kendaraan yang berupaya menghentikannya mengejar pelaku sambil berteriak untuk menarik perhatian warga lainnya. Salah satu pelaku sempat berhasil diringkus warga, namun saat sedang bergelut, pelaku lainnya datang lalu menembak senjata api sebanyak 3 kali. Seorang warga terkena tembakan pada bagian kaki. Melihat warga yang ketakutan, para pelaku memanfaatkan kondisi itu untuk kabur, lalu meninggalkan sepeda motornya. Pelaku sempat mengacungkan senapan SMT juga. Nah, jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya dilepaskan begitu saja. Berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan kemana sih, Pak? Sesuai informasi, kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali. Ya. Dan itu diawali dari depan itu, ya. Menembus dari depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Yang terkena tembakan itu adalah penjual beras yang di depan sana itu, ya. Kalau tidak salah itu sebelah kanan, ya. Di ada betis itu, ya. Dan sempat menjual ke sana juga. Nah, untuk menghindari hal yang lagi. Ke berita lainnya, saudara, seorang pencuri kepergok warga dan dikepung di Kampung Jawa Tekongan, Gereja Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Situasi memanas ketika pelaku panik dan menyandra seorang lansia menggunakan senjata tajam. Itu ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Kamar ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada nggak? Enggak ada, Bang. Udah aku tanggung jawab. Warga yang mendengar teriakan maling langsung datang ke lokasi dan berupaya menenangkan situasi yang memanas. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas Polsek Kota Pinang merespons cepat laporan warga dan berhasil menangkap pelaku setelah situasi dapat dikendalikan. Korban diselamatkan dalam kondisi selamat tanpa luka serius. Bawa aja, Pak. Bawa aja, Pak. Itu ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Kamar ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada nggak? Inilah visual saat pelaku ditangkap, saudara. Setelah situasi bisa dikendalikan, korban pun bisa diselamatkan tanpa luka serius. Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Pinang untuk menjalani perawatan medis sebelum proses hukum dilanjutkan. Bagaimana kronologi kejadian penyanderaan ini serta bagaimana juga kondisi nenek yang disandra? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Elimawan Sitorus. Selamat petang Pak Kasat dengan Maidop. Selamat sore Ibu. Oke, sebelum kita bahas soal penangkapan pelaku, awal mula penyanderaan ini bagaimana Pak? Baik Ibu, kami jelaskan. Awal mula penyanderaan ini berawal dari adanya warga yang menuduh si pelaku sebagai pelaku pencurian handphone. Kemudian diamankan orangnya dan dibawa ke rumah. Kemudian setelah diinterogasi ternyata handphone itu menurut pengakuan pelaku didapat dari saudara saksi yang saat itu mau dipertemukan oleh korban atas nama Hamzah dengan saudara
saksi Meme. Ternyata pada saat mau dipertemukan, si pelaku langsung kabur. Kabur ke arah rumah yang menjadi korban Sandra, yaitu ibu Darwati Hasibuan. Kemudian ketika saat itu ibu sedang memasak, melihat ada orang di belakang. Ketakutan menanyakan siapa. Kemudian laki-laki itu atau terduga pelaku menyampaikan tolong bantu saya. Karena si ibu juga korban merasa ketakutan, akhirnya ibu pergi ke arah pintu rumah depan. Oke. Bagaimana kondisi nenek Pak Kasat, korban saat ini, Nenek Hasibuan? Untuk kondisi ibu dalam keadaan sehat, tidak ada luka. Hanya jadi nenek yang disandra ini adalah pemilik rumah yang hendak dicuri, begitu? Bukan. Jadi si terduga pelaku ini sembunyi di rumah ibu ini, ibu si nenek ini, si nenek ini, korban. Sembunyi. Jadi pelaku ini warga sekitar atau dari desa lain, Pak Kasat? Dari warga sekitar, Bu. Residivisnya. Kita bahas soal negosiasi, Pak. Proses negosiasinya bagaimana, Pak? Sehingga akhirnya pelaku melepaskan Sandra. Jadi, baik Bu, awalnya kita call center Polri 110 mendapatkan telepon dari warga menyampaikan kepada call center 110 Polres Labuan Batu Selatan, sehingga petugas polsek terdekat yaitu Polsek Kota Pinang bersama dengan tim yang piket fungsi langsung menuju ke TKP, melihat sudah banyak warga mengkerumuni rumah si ibu atau si nenek yang menjadi korban Sandra. Kemudian petugas kita bersama dengan warga bekerja sama untuk mengalihkan perhatian. Jadi petugas polisi yang ada di TKP mengalihkan perhatian sehingga warga juga membantu untuk mengamankan terduga pelaku. Demikian. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Elimawan Sitorus. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih, Bu. Beranjak